Selamat datang dan selamat menonton Maswar Service Channel. Kali ini menyajikan mengurangi dengung amplifier rakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maswar Service. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengurangi dengung pada ampli rakitan ya. Bila pada kesempatan yang lalu saya telah membuat video mengenai bagian-bagian dari amplifier. Untuk kali ini akan saya bahas mengenai cara-cara mengurangi dengung pada ampli rakitan. Mengurangi ya, bukan menghilangkan. Jadi kalau biasanya dengungnya itu keras, bisa agak lebih kecil. Selamat menyimak video pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyimak. Baiklah sahabat, untuk mengurangi dengung pada amplifier itu salah satunya dipengaruhi juga oleh box atau kotak dari amplifier tersebut. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sudah merakit ampli yang masih menggunakan mungkin papan kayu atau lain-lainnya, itu disarankan untuk diganti menggunakan box yang menggunakan besi. Untuk yang masih akan merakit, ini juga disarankan menggunakan box yang dari besi atau penghantar lainnya. Itu akan berpengaruh terhadap dengung karena groundingnya lebih bagus atau groundnya itu bagus kalau dari besi. Kalau dari kayu itu kurang. Jadi misalkan yang dari bahan penghantar. Berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu transformator atau trafo yang bagus ya. Mungkin rekomendasinya itu mana yang bagus ya, kalau dipilih lah ya, untuk plat-plat besinya itu yang rapat ya, kan ada yang sebagian itu ya agak renggang-renggang, itu juga bagus. Itu kurang bagus karena selain dengung juga akan biasanya ada suara derik saat dinyalakan. Jadi untuk trafo disarankan trafo yang bagus. Kalau misalnya 5 ampere, ini dari istilah teman-teman yang 5 ampere murni, bukan 5 ampere yang abal-abal. Jadi kalau dilihat dari segi fisiknya, misalnya sama-sama tulisannya tapi yang fisiknya lebih besar, itu secara logika dia yang lebih baik karena penampang kawatnya dia pasti lebih besar dibandingkan dengan yang fisiknya lebih kecil. Dan trafo ini nanti setelah dirakit juga harus dipasang di boxnya, dibaut dengan kuat, jangan sampai longgar atau renggang, karena kalau renggang itu akan menimbulkan derik juga ya. Jadi suara gitu. Jadi harus dibuat serapat mungkin dengan boxnya. Yang saya tampilkan di gambar itu bukan berarti ini yang terbagus, bukan, ini ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi bukan berarti yang saya tampilkan itu yang paling bagus. Untuk mengurangi dengung pada ampli rakitan atau amplifier rakitan, perlu juga diperhatikan
elko atau kondensator elektrolit yang kita gunakan itu menggunakan kualitas yang bagus. Biasanya yang bagus itu yang kalau dipegang itu agak lebih berat, daripada yang ringan lebih bagus yang berat. Meskipun kita harus teliti juga karena ada yang sudah mulai corang, jadi beratnya itu di rekayasa. Jadi pada intinya yang lebih bagus itu elko yang lebih berat. Dan juga dalam perakitan catu daya untuk amplifier, catu dayanya itu pengarahannya harus yang bagus. Kalau menggunakan setengah gelombang pasti dengungnya lebih besar. Jadi untuk ampli diusahakan menggunakan penyarahan yang gelombang penuh atau sistem jembatan, dan elko-nya ukurannya yang memadai. Mengenai penyarahan ini itu sudah dibahas pada video saya yang terdahulu, jadi simak juga ya di video-video saya yang telah saya upload sebelumnya. Di dalam box ini nanti akan dimasukkan trafo, elko dan rangkaiannya, speed power dengan pendingin dan transistor penguat akhir yang digunakan, apakah itu transistor jingkol atau transistor jenis DIP. Kemudian ada juga nantinya tune control. Nah, itu semua nanti jadi satu di dalam box, dan itu disambung menggunakan kabel-kabel, dan itu ada yang harus diperhatikan secara khusus untuk mengurangi dengungnya. Boleh sambil ngopi dan main PUBG juga ya, sebelum melanjutkan materi pada kali ini. Oke, dilanjutkan lagi. Jadi untuk mengurangi dengung pada amplifier rakitan itu, untuk kabel sinyal input itu diusahakan letaknya jauh dari trafo atau tegangan listriknya. Untuk kabel input itu disarankan menggunakan kabel skerm ya. Jadi kabel skerm itu sebuah kabel yang isinya itu ada 3 di dalamnya, yang 2 berisolasi, yang satunya lagi telanjang. Ada juga yang menyebut kabel stereo untuk kabel skerm ini ya. Dalam sebuah amplifier rakitan tentunya antara power amplifier dengan tune control dengan regulator atau catu dayanya itu disambung menggunakan kabel-kabel ya. Untuk hal ini diusahakan kabelnya itu sependek mungkin dan serapi mungkin, jadi gunakan secukupnya aja. Hindari kabel yang berserakan atau semrawut di dalam box ya, karena kabel yang tidak rapi itu cenderung menimbulkan dengung juga. Kalau kebetulan kita mendapatkan kit power amplifier yang antara tune control dan power amplifier itu jadi satu, itu resiko dengungnya lebih kecil. Tapi untuk watt yang lebih besar itu umumnya antara tune control dan power itu terpisah, sehingga harus digabung menggunakan kabel.
atau kalau bisa ditempel juga nggak apa-apa, ditempel sekaligus antara tone control dan power itu menempel, sehingga sambungannya hanya menggunakan kawat yang disolder, itu akan lebih bagus. Jika kebetulan kawan-kawan sekalian merakitnya itu dari awal per komponen, misalnya baik transistor, resistor, kondensator dan lain-lainnya itu disolder sendiri pada PCB, usahakan kakinya itu pendek minimal, jadi jangan panjang-panjang untuk kaki komponennya. Kaki komponen pada PCB yang tersisa panjang-panjang itu juga cenderung dapat menimbulkan dengung. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga untuk mengurangi dengung pada amplifier rakitan. Setelah perakitan selesai, hal yang perlu diperhatikan yaitu groundingnya, artinya groundnya. Jadi untuk setiap PCB, ground dari kit power amplifier, ground dari tone control, kemudian ground dari rangkaian-rangkaian lainnya, itu diusahakan disambung dan di solder atau dibautkan pada box amplifier. Begitu juga untuk body potentiometer dari tone control, itu disambung ya menggunakan kawat. Jadi antar body potentiometer itu disolder, kemudian juga didapatkan ke ground. Itu akan mengurangi dengung amplifier rakitan. Jangan lupa juga untuk CT dari trafo dan plat besinya trafo itu juga digroundkan juga. Itu juga akan dapat mengurangi dengung amplifier rakitan. Salah satu pilihan juga untuk mengurangi dengung pada ampli rakitan atau amplifier rakitan, contohnya apabila ampli itu berdengung, kemudian kita pegang itu dengungnya mengecil atau hilang, kita lepaskan dengungnya lebih keras lagi. Itu salah satu caranya adalah ambil kabel dan dibaut atau didapatkan bodi ampli, kabel tersebut ditancapkan ke tanah. Itu juga dapat mengurangi dengung amplifier rakitan. Perlu dicatat ya bahwa yang saya sampaikan mengenai dengung-dengung tadi adalah ampli itu berdengung tetapi tetap berfungsi. Jadi bukan dengung mati, karena dengungnya adalah dengung dengan frekuensi rendah, bukan dengung dengan frekuensi tinggi. Tapi kalau dengung frekuensi tinggi misalnya lah, itu biasanya transistor penguat akhirnya ada yang mati atau karena kerusakan. Jadi yang dikurangi dengungnya adalah ampli berdengung pada saat bunyi, dan itu juga dipengaruhi juga ya kadang oleh suara rendah atau bass. Jadi kalau bassnya dimaksimalkan, otomatis dengung juga akan mengikuti. Jadi harus diperhatikan juga hal-hal tersebut. Semoga yang saya sampaikan tadi itu menjadi salah satu acuan untuk mengurangi dengung pada amplifier rakitan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.